Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Kori Antikasari dari SD Negeri Cikaret 02 Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Calon guru penggerak angkatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Cikaret 02 yang sudah meluangkan hari liburnya untuk mengikuti presentasi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kori Antika Sari, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan memperkenalkan Bapak fasilitator saya, Bapak Irman Firmansyah, dan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Reni Indah Kantati. Di sini saya akan berbagi atau sharing ilmu tentang budaya positif, di mana dalam setiap pendidikan guru penggerak kita akan melakukan aksi nyata pada langsung pada pembelajaran sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep utama modul budaya positif. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar yaitu setiap bergantinya tahun atau perkembangan zaman, kita akan selalu terupdate terus tentang kurikulum. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus bisa Nah, di sini kita sebagai pendidik harus bisa menerima perubahan itu. Nah, oke, mohon maaf kesalahan teknis. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menerima pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mohon maaf saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa saja sih komponen yang terdapat pada profil pelajar Pancasila itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita membimbing anak agar anak lebih beriman dan bertakwa dan menghargai agamanya satu sama lain. Ya, selanjutnya yaitu kegiatan beriman dan bertakwa biasanya salah satunya adalah kita mengajarkan anak untuk saling menghargai dalam perbedaan agama. Nah, yang kedua adalah mandiri, di mana kita sebagai guru dalam kodratnya seorang guru adalah seorang among atau seorang yang menuntun anak untuk
mendapatkan ilmu dari berbagai media. Nah, di sini mandiri itu bisa dikatakan ilmu yang didapatkan oleh anak tidak selalu bersumber dari guru, namun anak-anak bisa mendapatkan ilmu dari berbagai media. Contohnya dari media internet atau dari sumber yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Nah, bernalar kritis itu anak-anak dipersilahkan untuk berpendapat, memberikan ide, untuk berperan dalam pembelajaran sehari-hari. Di mana bernalar kritis ini bukan berarti sering protes atau memberikan masukan-masukan kritis, namun kita sebagai pendidik dan anak-anak sama-sama berjalan seiringan dan saling bertukar ide. Jadi kalau misalkan anak-anak lebih mengetahui ilmu yang akan kita sampaikan itu maksudnya lebih dalam, tidak apa-apa. Jadi nanti kita akan mempersilahkan anak untuk mengungkapkan apa ilmu yang ia tahu dari sumber lainnya. Nah, selanjutnya adalah kreatif. Kreatif tidak menutup kemungkinan banyaknya para pendidik itu yang memiliki usia lanjut, dan di sini yang saya lihat adalah dengan cepatnya perkembangan zaman, anak-anak lebih mudah dan lebih cepat dalam mengikuti kodrat zaman. Seperti contohnya anak-anak lebih cepat dalam belajar IT. Nah, di sini kreatif, di sini anak-anak dituntun. Kita sebagai guru menuntun agar anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman, berkreatif dalam mengaitkan pembelajaran dengan kodrat zaman yang sekarang sudah canggih. Contohnya pembelajaran yang dikaitkan dengan kuisis atau tugas-tugas yang bisa dikerjakan menggunakan aplikasi TikTok. Selanjutnya, bergotong royong. Sini bergotong royong, anak-anak diajarkan untuk saling bekerja sama, di mana bekerja sama itu sudah kita pupuk sejak dini agar anak-anak bisa berkembang terbiasa untuk melakukan sesuatu hal bersama-sama dan saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu kita mengajarkan anak-anak untuk lebih mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia. Dengan mengajarkan berkebinekaan global itu, kita menuntun anak agar lebih mencintai negara sendiri, bukan berarti untuk membenci negara lain, bukan, tetapi kita mengarahkan agar anak-anak bisa membawa nama harum bangsa Indonesia dengan mencintai produk-produknya. Nah, di sini ada disiplin positif. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan disiplin? Mungkin menurut versi Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan lebih jauh, kira-kira disiplin itu apa ya? Bisa di Bapak Ibu ungkapkan, misalkan disiplin itu hukuman atau apa, konsekuensi atau bagaimana? Taat aturan mungkin, Bu. Terima kasih Bapak Mulyadi. Bagaimana pendapat dari Ibu Guru yang lainnya? Ya, sama dengan Pak Yadi, hanya saja mungkin berbentuk positif, taat aturan yang berbentuk positif gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Suparti atas masukannya. Oke, selama ini kita mengenal disiplin itu sesuatu yang berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi ya. Nah, disiplin itu memang sangat erat sekali kaitannya dengan hukuman. Nah, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena kita sebagai pendidik bertujuan untuk mendisiplinkan anak agar mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih tertib lagi. Namun terkadang cara kita yang masih kurang efektif. Nah, dengan cara mendisiplinkan anak menggunakan sistem hukuman itu membuat anak menjadi lebih minder dan tidak percaya diri, dan ini menurut saya tidak efektif untuk dilakukan. Nah, sebagai pendidik bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksternal. Nah, di sini motivasi itu terbagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Yang dimaksud dengan motivasi eksternal yaitu salah satunya misalkan kita menyuruh meminta anak untuk mengerjakan PR dan kita mengingatkan, besok tolong dibawa ya PR-nya. Kalau tidak mengerjakan PR atau tidak dibawa, maka nanti akan menerima hukuman, yaitu membersihkan lapangan sekolah. Nah, seperti itu adalah contoh motivasi eksternal karena anak mengerjakan PR itu karena dia takut akan hukuman yang akan diberikan oleh bu guru. Beda halnya lagi dengan motivasi intrinsik. Di sini motivasi intrinsik itu anak-anak diminta untuk tumbuh dalam diri dia sendiri. Bagaimana dia bisa mengacu diri dia sendiri agar lebih bersemangat lagi mengerjakan PR karena dia tahu itu PR itu adalah kewajiban dan tanggung jawab dia sebagai murid, bukan harus dikerjakan secara paksaan. Ataupun contoh lain yang motivasi eksternal misalkan, besok kumpulkan ya PR-nya. Jika dikumpulkan tepat waktu akan ibu berikan nilai 100. Nah, itu termasuk salah satu contoh motivasi eksternal, yang dimana anak tersebut melakukan atau mengerjakan PR itu karena ada penghargaan dengan diberikan nilai yang lebih bagus dari teman-temannya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menurut saya lebih efektif karena kita bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di dalam disiplin positif ini kita membimbing anak untuk lebih menyadari atau menanamkan pada dirinya bahwa melakukan disiplin itu memang sangat penting untuk dirinya. Pembiasaan sejak dini agar mereka semakin dewasa semakin bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, next selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kegiatan disiplin positif itu mencakup dari kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang yang biasanya dicari oleh murid dengan cara mencari perhatian atau sengaja membuat kesalahan agar bisa diperhatikan oleh guru, bisa seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah salah satunya adalah penguasaan. Kadang dalam kelas itu ada saja anak-anak yang lebih dominan, lebih menguasai dibanding teman-temannya. Selanjutnya adalah kebebasan. Dengan melakukan disiplin, anak-anak akan merasa lebih bebas. Karena apa? Karena dia akan merasa lebih bebas dari hukuman, dari konsekuensi. Makanya dia akan dengan senang melakukan disiplin agar dia bebas dari hukuman atau konsekuensi yang akan diberikan. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia dalam arti kesenangan. Kesenangan adalah dia lebih senang untuk melakukan
kegiatan yang condong ke disiplin positif, karena dengan dia mengikuti kegiatan yang positif, mengikuti kegiatan-kegiatan disiplin, dia akan merasa senang dalam dirinya, dia akan merasa bangga, akan merasa seperti diterima dan seperti lebih disayang oleh guru dan orang tua. Nah, di sini adalah beberapa 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya dimiliki oleh anak-anak untuk mengikuti disiplin positif ini. Nah, ini adalah tujuan-tujuannya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dengan tujuan tertentu yang tadi sudah saya jelaskan, murid melakukan disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin ini karena dia takut untuk dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Karena dia takut dihukum, makanya dia akan mengikuti peraturan yang ada. Nah, di sini ada lagi dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dari diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi motivasi ekstrinsik ini biasanya tidak akan berjalan lama, malah akan berjalan pada jangka pendek saja, karena dia melakukan disiplin positif itu dengan karena dia takut atau mendapatkan imbalan, terus bukan dari dalam dirinya sendiri, sehingga disiplin positif akan dia lakukan ketika ada hukuman atau imbalan. Misalkan contoh, tidak ada hukuman atau tidak ada imbalan, belum tentu anak tersebut akan melakukan kegiatan yang sesuai dengan disiplin positif. Makanya dari situ kita sebagai pendidik diminta untuk lebih dominan atau membimbing, menuntun anak untuk bisa menimbulkan motivasi intrinsik dibanding dengan melakukan hal-hal disiplin yang mengacu dengan motivasi ekstrinsik, karena motivasi internal secara intrinsik akan lebih tertanam pada diri anak untuk melakukan disiplin-disiplin positif dimanapun ia berada. Tidak harus ada pantauan dari kita sebagai guru atau pantauan dari orang tua. Nah, di sini mungkin kita memang harus ekstra sabar karena kita akan memulai hal baru, yaitu menerapkan disiplin positif. Nah, di sini ada konsep disiplin yang dengan identitas gagal. Apa sih dengan identitas gagal? Itu tuh yang dimaksud dengan identitas gagal adalah salah satunya hukuman atau penghargaan. Nah, di sini dengan cara hukuman yaitu anak-anak tuh lebih menyakitkan. Yang dimaksud dengan menyakitkan adalah ketika anak-anak melakukan kesalahan dan kita hukum, itu akan lebih menyakitkan. Nah, anak-anak juga merasa tidak nyaman, murid menjadi takut, dan hal hukuman itu kesannya akan seperti memaksa, dan murid akan mengemunyikan kesalahan karena dia takut untuk dihukum. Jadi dia tidak akan terus terang, kalau bisa dia menyembunyikan kesalahannya agar terjauh dari hukuman. Atau murid juga akan menjadi lebih rendah diri. Yang dimaksud rendah diri mungkin minder kali ya, tidak percaya diri, karena dengan dia melakukan kesalahan lalu dihukum, itu akan murid merasa lebih down, minder. Nah, di sini dengan menerapkan konsep disiplin menggunakan penghargaan pun sama. Menurut saya identitas gagal dan kurang efektif untuk kita terapkan pada pembelajaran sehari-hari, karena tidak efektif, terus merusak kehubungan. Karena ketika kita memberikan penghargaan kepada murid yang melakukan disiplin positif, itu akan menimbulkan sifat iri dari teman yang lainnya.
Nah, di sini akan menimbulkan merusak hubungan antar mereka, antar teman, karena salah satunya mungkin secara tidak langsung akan menimbulkan sifat iri. Selanjutnya yaitu mematikan kreativitas, menghubungkan dengan sistem ranking. Selama ini kurikulum sebelumnya mungkin kita akan pernah mendengar kata ranking ya. Jadi banyak sekali orang tua murid yang menjadikan ranking itu sebagai tolak ukur keberhasilan anak, padahal kita sebagai pendidik dan orang tua tidak boleh menjadikan ranking sebagai tolak ukur keberhasilan anak, karena anak memiliki kecerdasan dan minat bakatnya masing-masing. Misalkan dalam satu kelas anaknya semua pintar, tetapi mau tidak mau kita ranking. Nah, padahal satu kelas itu pintar, tapi kalau misalkan kita ranking, tetap aja orang pintar itu misalkan dia urutan kelima atau berapa. Nah, itu tidak akan bisa menjadi tolak ukur keberhasilan anak. Nah, yang lainnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia akan terampas dalam menghargai dirinya. Nah, dari sini kita harus PR kita sebenarnya harus memberikan keyakinan kepada murid bahwa keberhasilan anak itu jangan sampai dilihat dari perolehan ranking yang dimiliki anak-anak. Karena yang ranking 1 belum tentu dia menjadi bisa menerapkan disiplin positif secara berhasil dan sukses. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat lagi selain hukuman dan penghargaan, konsep disiplin yang menurut saya gagal yaitu salah satunya dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu merupakan salah satu identitas gagal juga. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena dalam konsekuensi, pengertian konsekuensi itu dia hanya menguatkan kedisiplinan anak itu dalam jangka pendek, tidak sampai ke jangka panjang. Karena anak-anak melakukan hal disiplin itu karena ada konsekuensi atau seperti hukuman ya. Sebenarnya konsekuensi dan hukuman tidak terlalu beda jauh, cuma hukuman lebih menyakitkan. Kalau konsekuensi kesannya itu seperti lebih ke tanggung jawab mengapa ia tidak mengerjakan hal itu. Nah, di sini konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek menurut saya, dan perlu monitoring juga. Kita sebagai guru harus terus memonitoring anak-anak apakah kegiatan konsekuensi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak, apakah memberikan efek jera pada anak, dan apakah anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, terus kita juga harus sering memberikan stimulus dan respon kepada anak. Stimulus seperti semangat, motivasi, agar anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama dan dia bisa memperbaiki kesalahannya. Dan murid lebih menghormati peraturan. Ya, betul sekali. Murid memang lebih menghormati peraturan karena dia tidak mau mendapatkan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Dan selanjutnya yaitu kehilangan waktu untuk merenung, karena ketika konsekuensi anak-anak tidak diberikan waktu untuk merenungi kesalahannya. Apa sih kesalahan yang ia lakukan, mengapa sampai seperti ini. Nah, seperti itu. Dan di sini juga termasuk identitas gagal, yaitu identitas konsep disiplin seperti restitusi, karena restitusi ini kalau restitusi menurut saya ini bisa dibilang secara efektif untuk mendisiplinkan anak, karena murid diajarkan untuk bertanggung jawab atas perilaku yang ia perbuat. Jadi dalam restitusi ini dia fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau tadi konsekuensi itu jangka pendek, tapi kalau restitusi ini menurut saya adalah pemecahan masalah yang jangka panjang, dan sifatnya ini bisa kita gunakan juga dalam pembelajaran sehari-hari. Dalam restitusi ini murid menghormati dirinya dan orang lain, dan ia lebih
lebih memegang kontrol dirinya sendiri dalam restitusi ini. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, karena dalam restitusi ini kita akan melakukan 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, lalu merespon, memberikan solusi, dan nanti anak didik kita yang akan memilih apakah solusi itu bisa ia terapkan atas keyakinan kelas yang selama ini sudah kita buat. Dan menurut saya ini merupakan tindakan konsep disiplin yang lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan konsep disiplin hukuman, penghargaan. Kalau konsekuensi bisa jadi, cuma konsekuensi itu penguatannya hanya jangka pendek, tidak sampai ke jangka panjang. Sedangkan restitusi bisa kita pakai untuk menanamkan disiplin posisi kontrol kita pada pembelajaran sehari-hari ya. Jadi menurut saya ini salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menerapkan kedisiplinan anak ke arah yang lebih positif lagi, ke arah yang lebih baik lagi. Jadi anak-anak lebih percaya diri dan tidak terlalu down ketika melakukan kesalahan, karena ada kesempatan untuk memperbaikinya. Ya, selanjutnya kita lihat di restitusi ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini akan dijelaskan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau restitusi itu dia lebih memfokuskan proses menciptakan kondisi yang anak didik bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa merasa malu atau minder. Jadi kalau di restitusi ini dia condong bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, dan merupakan tawaran bukan paksaan. Nan menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di dalam segitiga restitusi ini, konsep disiplin restitusi ini, kita sebagai guru menuntun anak untuk bisa memecahkan masalahnya. Pertama-tama kita menuntun anak untuk menstabilkan dulu identitasnya, maksudnya menstabilkan, kita ajak bicara dulu agar dia bisa meredam emosinya. Setelah dia melakukan kesalahan dan emosi, pasti dia akan panas. Nah, kita akan meredamnya dengan menanyakan keadaannya terlebih dahulu, lalu kita bisa memvalidasi tindakannya, menanyakan apakah tindakan yang dia lakukan itu benar, apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan dia, dan apakah itu merupakan kesalahan. Jadi kita lebih banyak untuk bertanya agar dia lebih fokus untuk bisa memperbaiki kesalahannya, dan dia tahu bahwa itu tuh tindakannya salah dan itu tidak bisa dia lakukan. Nah, dalam restitusi ini kita sebagai guru juga tidak boleh memaksakan atau menjudge anak, karena kita sebagai guru ini lebih condong untuk memberikan solusi terbaik agar anak-anak bisa memecahkan masalahnya. Nah, next di sini kita akan membedakan arti hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Di sini ada contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini akan kita bedakan dari 3 perbedaan ini. Dalam satu kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin kalau di dalam hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu namanya hukuman. Sedangkan
Yang dimaksud dengan konsekuensi mungkin seperti guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Mungkin lebih menyakitkan hukuman ya dibandingkan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu cenderung dengan tanggung jawab dan dia disuruh untuk tetap mengerjakan PR, hanya PR-nya ditambah menjadi 3 kali lipat. Sedangkan kalau hukuman lebih menyakitkan kalau menurut saya. Nah, dari kasus ini kalau misalkan kita mengambil posisi kontrol restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Maksudnya menanyakan keyakinan, kita sebagai guru tidak bisa menjudge, kamu tidak mengerjakan PR ya. Jadi kita akan bertanya dulu, apakah kamu bawa PR? Nanti dia akan langsung menjelaskan, Bu, saya tidak mengerjakan PR. Nah, nanti kita akan menanyakan, kalau tidak mengerjakan PR, itu baik atau tidak? Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi yaitu salah satunya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu. Yang dimaksud penghukum itu adalah ketika murid melakukan kesalahan, kita sebagai guru itu akan langsung menghukum tanpa mendengarkan penjelasan dia terlebih dahulu mengapa ia melakukan kesalahannya. Nah, kalau untuk pembuat rasa bersalah, itu seperti contohnya ketika anak yang melakukan kesalahan, kita akan berbicara, ya Allah nak, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Apakah kamu tidak kasihan dengan Bu Guru? Apa kamu tega kalau Bu Guru ditegur oleh kepala sekolah? Nah, sehingga dari kata-kata kita itu akan membuat anak-anak akan merasakan rasa bersalah. Nah, selanjutnya itu adalah seolah-olah sebagai teman. Nah, kalau seolah-olah sebagai teman itu biasanya ketika anak didik kita mendapatkan kesalahan atau melakukan kesalahan, mungkin kita sebagai guru tidak langsung menegur, hanya menanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Oh ya udah deh, tidak apa-apa. Besok-besok jangan melakukannya lagi ya. Dan menurut saya kalau untuk menerapkan disiplin itu dengan konsep posisi kontrol menjadi teman itu kurang efektif. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi sudah sedikit saya jelaskan. Nah, di sini ada satu contoh kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini dalam kasus ini sudah terlihat kesalahannya, yaitu ketika melakukan upacara bendera tidak melakukan atribut lengkap. Nah, ketika kita bertemu dengan murid yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memposisikan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau? Mungkin bisa kita lakukan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh penghukum. Ketika kita mendapatkan permasalahan seperti ini, ketika dalam posisi kontrol penghukum, kita akan memerintahkan anak untuk mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan karena dia sudah melakukan kesalahan. Makanya kita akan memberi hukumannya untuk melakukan berdiri di depan kelas. Nah, selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, dari kata-kata kecewa ini membuat anak menjadi lebih bersalah. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Ayolah, masa kamu tidak bisa sih melakukan tata tertib? Jadi dia lebih condong sebagai teman
dengan tidak tegas, kurang tegas kalau menurut saya. Nah, kalau untuk pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi lebih mempertanyakan dulu kesalahan dan apa sih konsekuensi dari kesalahan yang udah dia perbuat. Nah, dalam memantau ini kita sebagai guru hanya memantau apa kesalahan dia dan konsekuensinya itu apa. Nah, selanjutnya adalah dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada salah satu contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor. Kira-kira Bapak Ibu untuk apa ya menggunakan helm? Apakah keyakinan atau memang mengikuti peraturan? Nah, itu bagaimana Bapak Ibu? Harus Bu menggunakan helm dan keamanan. Ya, betul. Diharuskan menggunakan helm untuk lebih memperhatikan lagi keamanan ya. Keamanan. Ya, betul. Jadi kan kita sebagai guru yakin ya kalau misalkan satu bentuk disiplin terhadap aturan yang memang sudah ada dibuat dalam perundang-undangan, dalam hukum yang dibuat secara kepemerintahan pun memang kita harus menggunakan helm kan. Ya, betul. Nah, salah satunya mungkin itu. Ya, betul Bapak. Terima kasih Bapak Mulyadi. Ya, betul sekali dengan kita tahu keyakinan kita menggunakan helm itu secara tidak langsung adalah keyakinan diri bahwa menggunakan helm dalam mengendarai roda 2 itu merupakan salah satu kita untuk menjaga diri agar kita lebih aman dalam mengendarai kendaraan. Nah, selanjutnya itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kira-kira untuk apa? Apakah itu peraturan? Apakah keyakinan kalau menggunakan masker itu kita akan terhindar dari bakteri? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah keyakinan atau peraturan dalam menggunakan masker? Saya pikir kalau menggunakan masker atau cuci tangan itu bukan sebuah peraturan, tetapi itu lebih ke kesadaran kita kalau satu kesehatan itu penting, dua pemeriksaan atau edukasi dalam sehari-hari itu bahwa hal itu harus dilakukan untuk mencegah itu dengan sebagainya. Oke, terima kasih Bapak Mulyadi. Jadi dalam menggunakan masker dan mencuci tangan merupakan salah satu keyakinan ya, keyakinan terhadap diri kita untuk bisa hidup bersih dan sehat, terhindar dari bakteri dan bukan masalah peraturan. Mungkin di dalam peraturan selama COVID ini memang kita diwajibkan untuk melakukan hal itu. Namun kita yakin bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk agar kita bisa hidup bersih dan sehat lagi dan terhindar dari beberapa virus atau bakteri. Ya, begitu untuk keyakinan kelas. Nah, di sini saya ada beberapa gambar. Nah, di sini ada contoh, salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Mungkin ini membantu sedikit referensi untuk Bapak dan Ibu guru membuat contoh keyakinan kelas. Di mana di sini yang pertama yaitu memperhatikan waktu. Jadi ketika murid menghubungkan ibu guru atau ibu guru menghubungkan murid, sebaliknya kita harus sama-sama memperhatikan waktu, apakah sedang waktu beribadah atau waktu beristirahat, dan itu harus sama-sama disepakati. Yang kedua adalah mengucapkan salam, ketiga menyampaikan maaf dan kenalkan diri, yang keempat adalah gunakan bahasa yang baik, dan yang kelima ucapkan terima kasih dan salam. Nah, ini merupakan 5 pokok yang wajib diterapkan kepada anak-anak sejak dini, karena mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan menggunakan bahasa yang baik merupakan salah satu pondasi bagi anak
agar bisa lebih menghargai satu sama lain. Jadi anak bisa lebih mengerti apa kesalahan mereka dengan cara meminta maaf. Dia bersifat rendah diri, menghargai perbedaan pendapat, dan selalu mengucapkan terima kasih. Ya, nah di sini saya hanya memberikan contoh. Mungkin Bapak dan Ibu bisa membuat keyakinan kelas yang lebih sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing dan bisa disepakati bersama oleh anak didik. Nah, untuk keyakinan kelas tidak perlu dibuat banyak-banyak karena keyakinan kelas dibuat secara singkat, jelas, dan padat saja. Di sini ada bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada bagaimana. Nah, bagaimana membentukkan keyakinan kelas dengan cara lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah untuk diterapkan. Oke, sebentar. Nah, di sini juga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, kita membuat keyakinan kelas itu tidak mesti sama karena kondisi sekolah kita dan kelas kita itu sangatlah berbeda. Dan kita harus membuat keyakinan itu secara bersama-sama Pak dengan anak didik kita sepakati bersama-sama. Siswa dan warga sekolah atau warga kelas itu harus kita libatkan dalam membuat kesepakatan ini. Jadi jangan kita buat dalam sebelah pihak saja, namun harus kita buat dengan keyakinan bersama bahwa poin-poin yang itu wajib kita terapkan dan menjadikan prinsip kita. Next, selanjutnya di sini kita melihat ada segitiga restitusi. Sebentar. Nah, ini segitiga restitusi hampir sama dengan yang tadi 5 posisi kontrol restitusi ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini, secara pemahaman, segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuan yang memiliki sifat disiplin. Nah, di sini saya ada contoh segitiga restitusi. Sebelumnya dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah, yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, di mana ketika anak sedang menghadapi masalah pasti dia akan terbawa emosi dan suasana hati sedang panas. Nah, kita sebagai pendidik sebaiknya menstabilkan dulu, jangan sampai kondisi sedang emosi meledak-ledak langsung kita adjust atau bagaimana. Nah, sebaiknya kita menstabilkan dulu, lalu setelah itu baru kita menanyakan validasi tindakan. Misalkan kita tanyakan apa yang telah dia lakukan atau apakah yang dia lakukan itu betul apa salah. Setelah memvalidasi ke tindakan kasusnya itu, baru kita menanyakan keyakinan sebelum melakukan kegiatan itu, apa keyakinan sudah sepakati, apakah cocok apa tidak. Nah, ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang sebelumnya saya lakukan di dalam kelas bersama anak didik. Mungkin ya, menjadi salah satu referensi untuk Bapak Ibu guru. Sama apa? Ya kesel aja orang fitnah aku aja. Saya nggak terima lah bos. Iya sih, kalau ibu dalam posisi Mimi, pasti ibu juga melakukan hal yang sama. Karena Mimi tidak melakukan hal yang difitnah oleh Fitrah ya. Memang difitnah apa? Difitnah saya itu ngambil tempat pengajian bu, padahal tidak bu. Padahal tidak ya. Ya sih, apalagi kalau kita tidak melakukan hal yang dituduh itu, membuat harga diri kita seperti dipermainkan. Pasti Bu Guru
juga akan marah. Tapi Meme sudah mengklarifikasi, sudah menjelaskan ke Fitra kalau Meme tidak melakukan itu. Sudah, Bu. Akhirnya apa yang Meme lakukan? Ya, saya nggak itulah. Nggak terima. Terus? Jadi saya bentak-bentak Fitra aja depan kelas. Oh gitu, bentak-bentak Fitra di depan kelas. Nah, menurut Meme, dengan cara Meme bentak-bentak di depan kelas, sesuai tidak dengan keyakinan Meme, prinsip Meme tentang keyakinan di kelas? Ya, kenapa? Karena keyakinan Meme di kelas itu kita harus saling apa? Saling menghargai. Dengan cara membentak-bentak, apakah menyelesaikan masalah? Tidak ya. Oke. Nah, tapi Fitra sudah mendengarkan penjelasan dari Meme. Sudah, tapi tetap memfitnah ya. Memang kita harus menjelaskannya pelan-pelan kepada Fitnah. Namun Meme jangan sampai membentak-bentak di depan kelas. Kalau membentak-bentak di depan kelas dapat memecahkan solusi tidak? Tidak. Nah, apa sih yang Meme yakin kalau misalkan Ibu mau tanya keyakinan kelas yang Meme jadikan prinsip Meme apa sih? Harus saling Menghargai. Nah, harus saling menghargai satu sama lain. Dengan cara Meme membentak-bentak Fitra di depan kelas, apakah sesuai dengan keyakinan Meme? Apakah bisa menyelesaikan solusi? Kira-kira perbuatan Meme tadi sesuai tidak dengan keyakinan Meme? Tidak. Terus apa yang harus Meme perbuat? Saya seharusnya lebih sabar, Bu, dalam menghadapi Fitra. Seharusnya saya lebih sabar walaupun sedang difitnah. Nah, mungkin posisinya. Nah, ini merupakan salah satu contoh tindakan segitiga restitusi yang telah saya lakukan pada anak didik saya di kelas 5 dalam pembelajaran sehari-hari, di mana dia difitnah oleh temannya dan sehingga dia marah. Nah, ketika dia marah itu tidak sesuai dengan keyakinannya. Di sini ada beberapa penerapan disiplin positif. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional atau guru itu harus lebih sabar dalam menghadapi anak didik dan harus memiliki sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Nah, posisi manajer. Nah, among itu adalah posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Merupakan salah satu standar nasional pendidikan menurut kurikulum Merdeka. Nah, di sini kita sebagai guru harus menuntun anak untuk menjadi yang lebih baik. Nah, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Sekiranya masih banyak kekurangan yang saya miliki, saya hanya sebagai manusia biasa memohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan yang telah saya buat. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin menanyakan sesuatu untuk mengklik tombol raise hand-nya. Silakan Bapak Mulyadi, waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru Kori yang memang hari ini jadi narasumber dalam kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan apa yang dipaparkan oleh Bu Guru saya pikir penting kita lakukan dan diimplementasikan di tempat kita mengajar. Terlebih kita di SD Cikaret 02 di sini saya pikir perlu mendisiplinkan hal-hal positif dalam kebiasaan anak-anak di kelas. Cuman yang ingin saya tanyakan itu adalah terkait masalah disiplin dan motivasi yang tadi dipaparkan oleh Bu Guru, bahwa dalam disiplin pun di dalamnya itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Dalam motivasi pun ada intrinsik dan ekstrinsik. Berarti di sini
yang ingin saya tanyakan, level kadarnya itu disiplin ada dalam level mana dan motivasi ada dalam level mana. Itu saja, karena yang tadi dipaparkan semuanya memiliki jenis intrinsik dan ekstrinsiknya dari dalam diri dan dari luar diri. Nah, kadarnya, perbedaannya dan levelnya itu ada di mana antara disiplin dan motivasi itu. Itu saja mungkin. Dan mungkin yang kedua terkait masalah kesepakatan. Terkait masalah kesepakatan tata tertib atau aturan yang disepakati antar kelas, saya sudah melaksanakan itu di kelas, sudah berkoordinasi, sudah ngobrol, sudah berdiskusi, musyawarah dengan anak-anak di kelas. Cuman di situ masih ada bentuk konsekuensi atau terkadang dalam bentuk pernyataan hukuman, belum restitusi yang memang tadi yang dijelaskan oleh Bu Guru. Apakah itu perlu diperbaiki atau tidak kesepakatan itu? Tetapi kalau untuk masalah indikatornya sudah cukup. Cuman untuk konsekuensi dan hukumannya itu masih diterapkan dalam bentuk kesepakatan itu. Bagaimana itu baiknya? Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi dan disiplin secara ekstrinsik dan intrinsik itu tidak ada kadar levelnya. Jadi untuk tolak ukur keberhasilannya adalah melihat bagaimana anak bisa melakukan keyakinan kelas yang telah kita buat. Dan mungkin keyakinan kelas yang seharusnya itu yang tidak ada hukuman dan konsekuensi. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan Bu Silvi. Terima kasih Bu Kori yang telah memaparkan materinya. Yang ingin saya tanyakan gitu ya, mengenai pendekatan restitusi, karena tadi sudah dijelaskan gitu mengenai konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, karena saya pribadi mengajar di kelas rendah gitu ya Bu, di kelas 2. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah gitu pendekatan restitusi ini cocok diterapkan pada kelas rendah? Terima kasih. Oke, Bu Silvi, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya coba bantu jawab. Jadi kalau menurut saya di kelas rendah, kita menerapkan pendekatan restitusi ini sangatlah cocok. Karena di dalam masa-masa kelas rendah itu adalah masa golden age di mana kita bisa menumbuh kembangkan anak lebih dalam lagi. Kita memberikan pondasi yang sangat kuat sejak dini, menerapkan pada kelas rendah tentang segitiga restitusi itu merupakan salah satu cara yang menumbuhkan disiplin positif tanpa merusak mental anak. Dalam arti anak dididik sudah kita bentuk sejak dini dan kita ajak untuk melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya sehingga terbentuk disiplin dari intrinsik yang lebih matang, di mana anak-anak itu lebih matang karena mereka bisa melatih sejak dini untuk memvalidasi kesalahan yang telah mereka buat dan dia akan mencari solusinya, apakah itu kesalahannya sesuai dengan keyakinan dia atau tidak. Nah, di situ kita bisa menerapkan. Bagaimana Bu Silvi? Apakah terima bisa kasih, Bu Kori. dipahami? Baik, terima kasih Bu Kori. Sama-sama. Oke, selanjutnya adakah yang mau bertanya lagi atau sharing pendapat? Silahkan. Untuk yang lainnya, oh ya, silahkan raise hand. Silahkan Bu Dina. Terima kasih Bu Kori untuk kesempatannya. Ada yang mau aku tanyain nih. Tadi kan ngebahas soal ini ya, peringkat-peringkat lah jatuhnya sih kalau kita sebutnya ranking. Nah, itu gimana caranya untuk meyakinkan orang tua supaya tidak menjadikan ranking kelas itu sebagai acuan keberhasilan untuk anak? Itu gimana caranya ya, Bu? Oke,
Oke, terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Jadi intinya bagaimana kita merubah keyakinan orang tua murid untuk tidak melihat keberhasilan dari peringkat. Ya, jadi selama ini itu memang banyak pola pikir yang masih salah, karena banyak sekali orang tua yang melihat keberhasilan anak itu dilihat dari peringkat kelas, apakah dia dapat ranking atau tidak. Justru dengan cara seperti itu kita sama saja mendisiplinkan anak untuk rajin belajar, tapi dengan memberikan penghargaan. Jadi patokannya dia bukan dari unsur intrinsik, melainkan unsur ekstrinsik. Dia melakukan rajin belajar, terus rajin sekolah agar mendapatkan peringkat 1, itu merupakan unsur motivasi ekstrinsik yang bisa diterapkan oleh anak. Namun itu akan berlaku tidak akan lama, itu akan berlaku secara jangka pendek saja. Nah, itu adalah salah satu PR kita sebagai pendidik untuk merubah pola pikir orang tua agar tidak menjadikan tolak ukur keberhasilan anak melihat dari ranking yang telah diterima di kelas. Bagaimana Bu Dina penjelasan saya? Apakah sudah dipahami? Oke, terima kasih Bu Kori untuk pendapat dan pemahamannya. Semoga nanti bisa disampaikan lagi pemahaman tersebut kepada orang tua murid ya. Kasih Bu Kori. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diberi kesempatan untuk buat bertanya. Di sini saya mau nanya, ingin tanyakan apa bedanya hukuman dan keyakinan kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ulfa atas pertanyaannya. Akan saya coba jawab. Jadi intinya apa sih perbedaan yang lebih signifikan, yang lebih jelas antara hukuman dan konsekuensi? Memang selama ini antara hukuman dan konsekuensi itu bedanya sangat tipis ya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu lebih menurut saya lebih menyakitkan, karena hukuman itu adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku yang secara umum. Hukuman diberikan untuk yang melanggar peraturan berulang kali, sedangkan konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana berperilaku baik untuk ke depan dan lebih bertanggung jawab lagi atas tanggung jawabnya. Jadi kita kalau misalkan konsekuensi hanya memberikan tindakan yang bisa membuat dia sadar akan tanggung jawabnya dan tidak diulangi lagi. Cuma kalau untuk hukuman dia sifatnya lebih menyakitkan ya. Jadi lebih menyakitkan dibandingkan konsekuensi. Begitu. Bagaimana Bu Ulfa? Ya Bu, terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Ulfa atas pertanyaannya. Bagaimana untuk Bapak dan Ibu guru yang lainnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ataukah ada yang ingin berbagi pendapat, sharing? Mangga silahkan, dipersilahkan. Bu Suparti, bagaimana, ada yang ingin disampaikan? Insya Allah tadi beberapa sudah terwakilkan Bu oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu, Bapak dan Ibu guru, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing ilmu dari saya. Mungkin masih banyak sekali kekurangan yang saya miliki. Semoga ilmu yang saya berikan bisa berguna bagi Bapak dan Ibu guru dalam mengajarkan kepada anak didik dan lebih mudah untuk menerapkan beberapa ilmu yang sangat bermanfaat. Amin, amin, amin. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu guru, saya minta waktunya untuk foto bersama dulu ya, sebentar. Dulu aku belum ya.
Aku mau menunjukkan diri. Yuk kita foto bersama Ibu ya. Nina ngomong aja dan kalau Bu Nina ngomong Bu. Kita mulai ya. Kita foto bersama. Kita screenshot sebentar. Kita ya 1, 2. Mau dipoto? Mau dipoto? Coba dicicil dulu. Silakan Papa, silakan. Kita foto ya. Kita mulai. Ya, 1, 2. Iya lagi di luar tempat. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Nah, di sini ada contoh